Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semangat berarti hari ini ya. Ada nggak hari ini anak ibu mau berangkat sekolah itu merasa sedih? Ada nggak yang merasa sedih? Nggak ada yang merasa sedih atau galau gitu? Nggak ada ya? Berarti semangat ya. Coba jawab Pin, apa yang bikin Pin senang belajar hari ini? Belajar tentang manusia. Oke, bagus. Berarti Pin udah ada membaca di rumah dulu ya. Pintar. Yang lain, coba Atifa, apa yang bikin senang hari ini Atifa? Belajar tentang Hollywood. Bagus. Berarti udah mulai belajar ya. Udah tahu apa pelajaran kita hari ini ya. Bagus. Kemudian ibu mau tanya lagi. Ananda senang nggak sama kawan-kawan sekelasnya? Ada yang lagi berantem nggak? Ada yang suka bully nggak? Beneran. Fauzi, ada yang bully Fauzi? Beneran Fauzi? Yang lain ada yang kena bully ya? Bagus, berarti kelas ini anaknya pintar-pintar dan tidak suka membuli, karena sikap pembulian itu adalah sikap yang sangat buruk. Sebelum kita mulai belajarnya, coba cek kursi sama mejanya. Udah rapi apa belum? Kita lihat kiri kanan, depannya. Coba geser. Sudah rapi Anda? Sekarang coba berdiri semuanya. Siapa yang bajunya laki-laki masih? Kita pakai baju olahraga ya. Coba rapikan lagi. Jilbab yang perempuan rapi. Coba periksa lagi. Yang mencong-mencong. Nah, dirapikan lagi. Bagus. Dan siap untuk belajar? Siap. Coba duduk ya. Sebelum memulai pembelajaran, apa biasanya kita lakukan? Berdoa. Silakan ketua kelas Zada, silakan pimpin doanya. Tempat duduk siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Sikap, berdoa. Berdoa mulai. Kita tenang hatinya. Sebenarnya kita berdoa supaya kita bisa belajar dengan tenang dan pembelajaran kita dapat bermanfaat bagi kita. Sekarang coba cek kawannya di sampingnya. Ada hadir semuanya? Ada yang tidak hadir? Berarti hadir semuanya ya, nggak ada yang nggak hadir. Berarti kelas ini rajin-rajin. Alhamdulillah. Setiap belajar sama ibu, alhamdulillah rata-rata hadir. Bagus, takbir dulu. Sebelum kita belajar, tentu kita harus ingat-ingat dulu dengan kontrak belajar kita. Masih ingat kontrak belajar kita? Masih? Ayo ingatkan lagi ya. Yang pertama, kontrak belajar kita itu memperhatikan ibu selama pembelajaran. Yang kedua, menjaga ketertiban dan keamanan di kelas. Yang ketiga, apabila anak ibu mau permisi selama pembelajaran, hanya boleh satu orang sendiri-sendiri secara bergantian dan hanya diberi kesempatan satu kali saja selama pembelajaran. Bisa? Bagus. Kemudian tidak boleh mengobrol, boleh bertanya dengan mengacungkan tangan. Bisa Nanda? Bisa. Bagus. Baik. Hari ini kita
belajar tentang menyambut usia balik. Tapi sebelum kita mulai belajar, kita lanjut nyanyi dulu sebentar, biar terbakar semangat kita, biar jiwa nasionalisme kita bangkit. Lagu apa ini? Satu Nusa, satu bangsa. Apa? Siapa yang mau nyanyi? Silahkan. Azura. Satu Nusa, satu bangsa. Kita beda bersama. Masya Allah. Terima kasih Azura. Silakan kembali ke tempat duduknya. Setelah kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, selanjutnya kita baca surat pendek dahulu. Yang akan kita baca surat An-Nas. Allah, ada diulang-ulang hafalan ayat-ayat pendeknya di rumah, nak? Kita membaca surat Ad-Duha. Sekarang minta kepada anak-anak ibu semuanya keluarkan buku teksnya, buku cetaknya, keluarkan. Alat-alat tulisnya boleh disediakan. Tapi kita akan belajar edukasi materinya dulu, materi tentang menyambut usia balik. Setelah itu ibu akan membagi kelompok. Kita cukup 4 kelompok, ibu bagi menjadi 4. Kemudian selama belajar kita akan ada penilaian. Penilaian apa aja? Yang pertama, penilaian formatif. Nah, formatif namanya ya. Apa itu penilaian formatif? Yaitu penilaian kelompok kita nanti. Siapa yang aktif, siapa yang kerja, siapa yang enggak. Ya. Kemudian sumatif ada latihannya nanti. Ada soal yang ibu kasih, kemudian tulis di buku latihannya. Nah, setelah itu dia penilaian kita hari ini. Siap untuk penilaiannya? Siap. Siap untuk belajar? Siap. Allah keren. Lanjut lagi, kita akan melihat apa tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Judulnya apa tadi? Tujuannya dulu sebelum kita mulai belajar. Apa tujuannya? Siapa yang mau baca? Akila, boleh silakan baca Akila. Tujuan pembelajaran menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan. Ibu punya pertanyaan buat anak-anak itu semua. Nah, ini dia pertanyaannya. Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Ada. Siapa yang tahu? Yuk, oke, silakan Bu. Alat kelaminnya? Oke, beda. Apa lagi? Coba Devan, apa bedanya Devan? Warnanya sampai betul. Masya Allah, terus? Kalau perempuan warnanya sampai kaki. Sampai kaki semuanya ya banyak. Kecuali apa Pak? Kecuali wajah Dan telapak tangan. Keren banget, Devan. Kasih tepuk tangan buat Devan dulu. Perempuan itu dia lebih lembut, laki-laki tegas gitu ya. Itu bisa juga. Kalau laki-laki ada kumis, kalau perempuan ada kumis? Tidak. Nah, itu dia perbedaannya ya. Oke, lanjut lagi. Pertanyaan saya. Tahukah kalian tanda-tanda anak laki-laki yang masuk masa puber atau menuju dewasa? Coba sadar. Balik. Apa ciri-cirinya tandanya kalau orang nggak balik? keluarnya cairan. Cairan apa? Apa namanya? Mimpi basah pinter. Apa lagi? Coba. Kemudian Terus kasih takbir pada bertiga. Takbir. Takbir. Takut anak soleh.
tentang keberagaman. Surat apa yang kita lagi? Surat apa adanya? Al-Hujurat Ayat berapa, Zahra? 13. Pintar. Baik, anak-anak semua. Sekarang ibu punya sebuah pertanyaan untuk anak ibu yang berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Menurut anak ibu, apa tanda-tanda pada tubuh kita ketika kita memasuki usia balik? Apa yang anda tahu? Jagung. Pintar. Apa lagi? Ayat Menstruasi haid. Apa lagi, Zada? suara agak membas. Suara membas atau membesar atau berat ya, Zada. Bagus. Berarti anak-anak ibu sudah paham masalah itu ya. Dan sekarang kita belajar tentang menyambut usia balik, tapi kita mau mengerjakan sebuah proyek. Mau? Mau nggak? Apa proyek kita? Proyek kita adalah membuat sebuah poster. Posternya menceritakan tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dan tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Nanti Ananda bikin di sana tanda-tandanya, kemudian gambar dengan sebagus mungkin berkaitan dengan pembelajaran kita. Ada bawa pensil warna? Bawa buku? Good. Udah dikeluarkan bukunya? Pensilnya boleh dikeluarkan lagi ya, Nanda? Kita sudah dibagi kelompok menjadi berapa kelompok ini? 4. Nanti ibu berikan kertas kosong. Nanti anak ibu bikin di sana ya, sekreatif mungkin. Kemudian boleh Ananda cari yang lebih lengkapnya tentang itu di buku cetaknya, boleh dilihat lagi. Kemudian akan ibu kasih satu sumber lagi, yaitu buku biologi. Buku biologi ya, ibu akan bagikan per kelompok. Nanti boleh Ananda cari di sana. Sekarang ada satu lagi sumbernya untuk menambah referensi kita lebih banyak, akan ibu kasih video YouTube. Sampai di sini sudah dicatat poin-poin pentingnya. Sekarang Ananda boleh mengerjakannya. Ibu kasih waktu 30 menit untuk ibu kasih waktu 25 menit ya, cukup ya? Untuk membuat posternya serapi mungkin. Sekarang ibu bagikan kertasnya dulu ya. Ibu bagikan kertasnya. Dan silakan diskusikan, kemudian silakan kamu goreskan karya kamu di dalam kertas tersebut. Silakan ya. Sudah siap Ananda? Bagus. Karya kamu akan kamu presentasikan ke depan. Boleh diperlihatkan kepada teman-temannya dan jelaskan sedikit apa yang kamu hasilkan dari diskusi kamu. Kelompok mana yang pertama mau tampil? Bagus, kelompok 1 boleh. Silakan kirimkan semuanya. Silakan baca salamnya dulu, silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil diskusi kami. Tanda-tanda balik menurut biologi. Perubahan fisik laki-laki. 1. Tubuh, kumis, jenggot, dan jembang. Bagus. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ini dari hasil dari posternya. Ada komentar dari yang lain? Boleh tunjuk tangan dulu. Siapa namanya? Perkenalkan, boleh berdiri. Perkenalkan namanya. Baca salam, perkenalkan namanya. Di sini saja. Boleh.
sangat bangga dengan anak ibu semuanya. Gambarnya cantik-cantik, warnanya bagus-bagus dan rapi-rapi, isinya pun sesuai dengan yang pelajaran kita. Udah selesai kita diskusinya, sudah mulai paham dengan pelajaran kita pada hari ini? Sekarang ibu mau bertanya kepada anak-anak, kira-kira apa setelah kita pelajari semuanya, apa perbedaan tanda-tanda usia balik menurut fikih dan biologi? Apa bedanya tanda-tandanya? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Tulis tangan. Orang yang bisa jawab, nah silakan. Orang apa orang? Bagus, sama-sama memiliki perubahan pada tubuh. Sekarang ibu tanya, apa perbedaan? Tadi persamaan ya. Nah, sekarang apa perbedaan tanda-tanda menurut fikih dan tanda-tanda menurut biologi? Siapa yang serta? Ya betul. Kalau fikih cuma ada 3 tanda. Kalau biologi banyak, sesuai yang kamu bikin tadi. Bagus, pintar. Kasih aplaus buat teman kita yang berdua. Pelajarannya sangat bermanfaat ya. Kamu akhirnya tahu apa saja tanda-tanda dari ketika kita memasuki usia balik, sehingga ketika kamu masuk usia balik kamu tidak akan terkejut. Sekarang kalau tugas kelompok diskusi sudah selesai. Sekarang ibu mau memberikan tugas individu. Nah, keluarkan pelatihannya, kita kerjakan sebuah esai. Nanti pertanyaannya boleh ditulis nanti pertanyaannya. Bagaimana pemahamanmu tentang balik dapat membantumu menghadapi pubertas? Silakan kamu ceritakan di esaimu, tulis di sana. Bisa? Silakan dikerjakan. Kasih waktu 10 menit. Sudah siap? Sudah. Kumpulkan ya Zada ya, sebagai ketua kelas kumpulkan kasihkan kepada ibu. Sudah siap ya tugasnya semua? Dan sekarang ibu mau meminta penjelasan dari kesimpulan pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Boleh Akila? 1. Secara istilah, balik artinya kedewasaan bagi seseorang. Ya. 2. Tanda-tanda balik menurut fikih ada 3, yaitu mimpi basah, haid bagi perempuan, dan mencapai usia 15 tahun. Bagus Akila, kasih tepuk tangan buat Akila. Itulah kesimpulan kita pada hari ini. Balik itu artinya adalah kedewasaan. Tanda-tandanya ada menurut fikih dan ada menurut biologi. Menurut fikih ada 3. Yang pertama mimpi basah, haid bagi perempuan, dan usia 15 tahun. Dan untuk ciri-ciri biologi, tanda-tanda secara biologinya cukup banyak. Seperti yang kita bahas, ada pinggul membesar bagi perempuan, ada tumbuh jangkut bagi laki-laki. Sampai di sini paham Ananda? Saya mau nanya, gimana perasaannya belajar sama ibu hari ini? Suka sama pembelajarannya? Suka. Bagian mana yang paling kamu suka? Video. Terus apa lagi? Bikin posternya suka atau tidak? Suka. Gambarnya suka atau tidak? Suka. Terus ada nggak yang nggak disukai dari pelajaran? Atau yang sulit gitu? Jangan lupa minggu depan kita akan mempelajari pelajaran membahas tentang sikap tanggung jawab ketika sudah masuk usia balik. Silakan kamu baca buku di rumah, cari referensi lain, boleh dari perpustakaan, boleh dari video, boleh dari artikel. Bisa? Bisa.